Hey, what's up guys, welcome back with me Badur Rahman. So di video kali ini aku akan berikan tips jika teman-teman mengalami penipuan saat belanja online. Nah, ini juga berkaitan dengan pengalaman pribadiku, yaitu aku hampir ketipu 2,1 juta saat belanja online. Ya, nauzubillah min dzalik, semoga teman-teman jangan sampai lah kejadian seperti ini. Tapi jika teman-teman mengalami kejadian ini, teman-teman bisa menerapin tips berikut ini. Oh ya, sebelum itu buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini ataupun yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah, bantu support channel ini dan agar mendapatkan notif video-video terbaru serta video-video menarik lainnya. Oke, langsung saja, let's check it out. Oke teman-teman, jadi tepatnya pada tanggal 26 April 2020, yaitu tahun lalu, itu aku sempat ingin beli HP Realme 5 Pro 818GB yang ada di aplikasi Bukalapak. Aku pesen kan. Nah, ini sesuai dengan deskripsinya, yaitu warna sparkling blue. Untuk biaya pengiriman ada 21.500, asuransi 9.000. Totalnya 2.100.000, ada potongan ini 15.000. Pokoknya totalnya 2.100.000 lebih gitu. Setelah aku pesen, lalu aku langsung bayar ke Indomaret. Jadi di sini aku udah bayar ke Indomaret 2.110.000 gitu. Nah, jadi setelah aku bayar itu, lalu pelapaknya atau si penjualnya itu ngechat lewat Bukalapak teman-teman. Nah, sini terus dia ngechat kan, Grand Electronic Sale, alhamdulillah transaksi sudah diterima ya kan gitu. Dan sebelum proses barang dilakukan bla 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 bla, pokoknya harus ngirim alamat gitu. Dia minta screenshot alamat, ya udah kasih kan. Nah, ini udah aneh gitu kan, masa pelapak atau penjual masih nanya alamatnya gitu. Harusnya kan kalau misalnya kita mesen itu ya udah tahu gitu kan, kalau kita mesen sesuai dengan alamat yang udah kita tulis di pemesanan itu. Lalu direspon sama dia, oke kan, segera diproses. Terus aku nanya kira-kira barangnya sampai kapan ya. Dia jawab 1-2 hari setelah barangnya diproses. Kenapa aku milih toko ini? Karena ya itu tadi, setelah aku lihat juga dari komenannya, ya kayaknya bagus-bagus gitu. Terus ada tulisannya juga super seller gitu. Nah, di sini super seller itu artinya nih, pelapak yang mengaktifkan program super seller mencapai performa lapak sangat baik. Nah, jadi di sini aku juga percaya sama tokonya karena apa, udah aktif ini super seller ini itunya budget nah, pokoknya itulah. Jadi itu udah aktif sebagai super seller atau istilahnya ya toko yang terpercaya gitu. Setelah selesai percakapan dari aplikasi Bukalapaknya, nggak lama setelah itu pihak tokonya itu ngechat lewat WA guys. Nah ini, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Waalaikumsalam, ada apa ya? Terus aku nanya, ini siapa gitu kan, yang order HP Realme 5 Pro di lapak kami? Ya benar, maaf, minat yang warna apa kak? Nah, ini juga aneh gitu kan, kenapa kok dia nanya lagi gitu, minat warna apa? Padahal tadi udah jelas-jelas di aplikasi aku nulis di deskripsi itu kan, sparkling blue ya. Ini warna sparkling blue. Nah, terus anehnya dia di WA itu juga nanya lagi gitu loh warnanya. Ya udah aku bilang aja sparkling blue sesuai dengan aplikasi. Siap kak, baik ditunggu. Jadi tujuan pengiriman barangnya ke alamat yang ini ya kak. Ya iyalah, masa ke alamat yang lain gitu kan, aneh gitu kan. Ya udah jelas-jelas sesuai dengan yang di aplikasi gitu. Terus saya bilang, ya baik kak, sebelum kami proses untuk kirim, silahkan dicek info asuransi dan pengiriman barangnya ya kak. Nah, dia ngirim link ini guys. Ini tuh udah jelas-jelas kalau link phishing ya guys. Tapi ya karena apa ya, karena uang udah aku transfer gitu kan lewat Indomaret, dan aku pengen banget gitu apa punya HP-nya. Ya udah, jadi ini antara labil gitulah, udah bimbang gitu guys, antara percaya nggak percaya gitu guys. Nah, makanya aku bilang juga di sini, bukannya langsung kirim ya gitu,
Iya kak, langsung kami kirim jika sudah diaktifkan kode paket asuransinya kak. Itu dari Bukalapak dilarang chat lewat WA. Nah ini aku bilang ke si penjualnya guys, emang peraturannya ya nggak boleh di chat lewat WA. Aku pun juga dulu sempat beli LCD. Nah di sini ini aku udah selesai ya beli LCD Evercost ini pun juga langsung gitu. Setelah aku beli, aku bayar order, udah langsung dikirim, nggak ada chat dari WA apapun, itu nggak ada. Nah cuma setelah aku beli HP ini anehnya ya udah jelas-jelas sih ini kalau penipuan guys. Nah lalu dia bilang kode aktivasinya itu dikirim oleh Bukalapak di nomor kakak, atau kode aktivasi itu wajib diaktifkan sebelum kami kirim. Terus aku sambil ngotot juga kan, sama dilarang kirim link juga gitu. Dilarang chat WA jika asuransi pengirimannya sudah aktif. Ini tautan pengecekan kak, karena kami tidak berani kirim barang jika belum aktif asuransinya. Maunya apa sih buang waktu-waktu. Nah anehnya kok Pelapak kok tadi bilangnya kak, sekarang gan gitu. Terus ini 13.00 dia nggak ngechat. Terus 13.03 dia ngechat lagi. Maunya apa sih kok buang waktu, apa mau buang-buang waktu kami. Ya kan di sini kan aku agak sedikit gimana ya, labil gitu juga, labil sama bingung gitu kan. Ya akhirnya aku jawab juga, sabar, saya juga bingung antara percaya dan tidak. Ini juga aneh sih, aku bisanya kok kepikiran malah jawab kayak gini lah. Kalau nggak yakin mending jangan dilanjutkan kak. Nah ini juga apa, si penjualnya aslinya juga ngasih itu ya, istilahnya ya, ngasih himbauan lah, himbauan untuk kalau emang benar-benar gak yakin mending dibatalin aja atau di cancel. Tapi ya gimana ya guys ya, uang udah aku kirim juga, benar-benar ingin HP gitu guys, butuh banget soalnya. Jadi dia bilang juga transaksi online itu dasarnya saling percaya kak. Terus aku bilang soalnya aku dulu beli begitu di Bukalapak langsung dikirim, tidak pakai seperti ini. Yaitu tadi yang aku beli LCD Evercost itu untuk apa, memperbaiki. Kalau teman-teman tahu juga ada videonya, bisa teman-teman lihat di atas ini juga. Terus si penjualnya jawab, ya kak, itu sebelum ada wabah virus corona. Sekarang pengiriman barang itu banyak pemeriksaan kak. Ini jalan pribadi apa toko? Nah ini juga aku aneh ya guys ya, kenapa kok bisanya nanya sampai kayak gini gitu. Ya ini karena mungkin panik juga sih, panik sama labil gitu, sama bingung. Si penjualnya bilang oke, kami tunggu informasinya kak. Tapi 3 menit setelahnya langsung dia chat lagi gitu, apa sudah diaktifkan gitu. Katanya mau ditunggu, tapi kok dikukui gitu kan ya. Oh ya, coba kita klik lagi ya linknya ini. Nah ini udah jelas-jelas nih, website is not longer available. Jadi istilahnya udah tidak tersedia gitu ya, jelas-jelas kalau ini website atau link phishing ya guys ya, untuk mencuri data kita. Ini tidak tersedia mungkin karena sudah ketahuan dan udah dihapus gitu guys, apa websitenya. Oke, kita lanjut. Ya ini apa nomor yang terdaftar di Bukalapaknya sudah terverifikasi kak. Oh ya, kalau teman-teman tahu juga, jadi ini aku ordernya itu pakai akunnya udah lama sih, waktu aku SMA kalau nggak salah. Nah itu juga nomor telepon yang terdaftar di akun itu udah hilang gitu guys. Jadi aku bilang juga nomor telepon yang lama, tapi apa masih aktif nomornya, silahkan diverifikasi dulu. Ini lagi proses. Nah ini aku juga nyoba untuk proses apa namanya, verifikasi yang di dari nomor lama ke nomor baru. Cuma ya itu tadi guys, kalau mau ngubah nomor kan harus apa, dapat nanti kode notifikasi atau verifikasi lah di nomor lama untuk mengubah ke nomor yang baru. Cuma yang nomor lama ini hilang, jadi ya nggak bisa guys, nggak bisa di apa, verifikasi, nggak bisa diaktifin gitu. Ini aku bilang makanya nomor itu sudah tidak aktif, mau ganti nomor sekarang tapi harus verif. Saya juga lupa password yang lama, coba diganti dulu nomornya. Ini penjual kok maksa-maksa gitu kan ya, udah apa ya, udah jelas-jelas lah ini penipuan guys. Coba dinonaktifkan dulu autentikasi. Nah ini si penjual atau ya si penipu lah, si penipu ini minta untuk menonaktifkan autentikasi 2 langkah. Nah ini itu salah satu yang menjadi keamanan akun ya ini guys, autentikasi 2 langkah.
Ya karena apa ya, mungkin aku karena panik gitu kan juga yang dulu, jadi aku ngikutin gitu, jadi udah kebawa sama apa alur atau permainan si penipu ini guys. Sudah, tapi harus masukin kode di nomor yang lama. Gitu, kecewa mereka apa si penipunya nih guys. Nah ini ada screenshotannya, ini asuransinya sudah update pak. Ini asuransi aku dapatnya dari link yang udah dikasih penjualnya itu guys, si penipunya lah. Ngapain aku kok bilang penjual ya, emang tapi udah jelas-jelas dia penipu, jadi aku bilang penipu aja ya. Jadi aku ngeklik link yang dikasih penipu itu guys. Dan setelah aku klik linknya, terus aku ngisi data di situ, nanti muncul ini, katanya ini sih asuransi untuk pembelian HP-nya itu guys. Ini bagaimana kak, kami batalkan ya karena kakak minta pembatalan. Nah ini aneh kan, padahal aku nggak minta pembatalan, tapi kata orangnya, kata si penipu malah mau dibatalkan gitu kan. Lalu aku bilang, tapi itu bisa tidak dilanjutkan gitu, bisa kak lanjutkan aja pak, saya tunggu barangnya. Nah ini ya apa ya, aku minta ngelanjutin ya karena itu tadi guys, udah aku transfer kan, lalu pengen banget gitu punya HP-nya ya. Intinya aku ingin melanjutkan aja lah gitu. Nanti kami hubungi kalau sudah mau kami kirim ya kak. Baik pak, kalau bisa digituin difotokan, kalau bisa difotokan juga biar lebih yakin. Hehe. Lalu dia ngirim lagi alamatnya seperti yang di awal tadi. Setelah apa ditutup, lalu aku chat lagi kan di jam 17.55, jam 6 kurang 5 menit. Nah tapi udah nggak direspon. Terus hari selanjutnya tanggal 27 April aku chat udah centang 1, berarti WA aku diblokir atau enggak, WA-nya si penipu ini diganti atau dihapus gitu kan. Terus tanggal 4 Desember aku iseng-iseng chat lagi aja P gitu, tapi ya udah nggak ada lah istilahnya ya, udah lama banget gitu, mungkin udah dihapus lah. Setelah chat ini berakhir, itu akun Bukalapakku itu diganti gitu, istilahnya diambil alih karena aku udah masukin data di link phishing tersebut. Jadi sama si penipunya ini langsung dataku itu dicuri gitu, jadi diambil alih, diubah paspor dan emailnya. Ini ada juga di mana tadi, di kontak Gmail ya. Nah ini juga salah satu penyebab ingin banget beli HP ini karena stoknya tinggal 3 gitu kan, tinggal 3 stok. Dan aku udah ngirim uang, jadi mau nggak mau ya kalau bisa HP-nya ya datang gitu. Tapi sialnya lagi itu guys, apa kena tipu gitu guys. Jadi aku sempat beberapa kali, 3 kali kalau salah, beli aku batalin, aku cancel, beli lagi aku cancel. Nah yang ketiga ini aku nggak cancel dan langsung pergi ke Indomaret untuk mentransfer itu guys pokoknya. Tapi kalau di Bukalapak kan gak mungkin langsung dikasih ke pelapaknya, jadi enaknya kalau ada pihak ketiga, nanti uangnya di pihak ketiga ini. Pihak ketiga di sini yaitu Bukalapak itu guys. Bukalapak ini sebagai perantara antara penjual dan pembeli, jadi nanti uang yang aku transfer akan tersimpan di aplikasi Bukalapak tersebut, jadi nggak langsung ke pembelinya. Itu termasuk untungnya kita bertransaksi online menggunakan jasa atau pihak ketiga gitu. Jadi ini setelah aku tadi transfer uangnya di Indomaret, ini ternyata udah dikirim juga untuk asuransi elektronik dari pihak Bukalapaknya. Jadi ini link resminya guys. Kalau tadi kan di chat via WA oleh penipunya, dikasih link dari si penipu tersebut. Nah aku karena apa ya, karena HP ku juga termasuk nge-lag terus. Jadi notif email itu nggak muncul gitu guys ya, yang muncul ya notif WA duluan gitu, WA dari si penipunya itu. Nah di sini kita bisa lihat juga aku pas bayar 12.22 juga ya kan, jamnya di jam 12.22 ini. Sini ini udah jelas ini 12.22. Lalu setelah itu dari pihak Bukalapaknya langsung mengirimkan asuransi elektronik gitu, tapi via email. Ya kalau via email di HP ku yang dulu sih kayak nggak masuk gitu guys, kalau kita nggak buka email tersebut, jadi notif dari email itu nggak masuk gitu ya. Itu juga menjadi penyebab aku ketipu gitu. Ini apa ya, penipu itu emang benar-benar udah paham betul lah. Jadi bukan hanya password
sama email, tapi nomor telepon juga dirubah sama penipu itu guys. Ini informasi login, ini login punya aku atau dia ya, punya. Ini ada informasi login, lalu setelah itu ini pengubahan nomor telepon. Yang atas ini nomor teleponku, terus yang bawah ini bukan nomor teleponku, ya mungkin nomor teleponnya si penipu itu guys. Kamu sudah berhasil menghubungkan Dana. Nah aku padahal waktu itu nggak pakai Dana sama sekali, jadi aku nggak menghubungin Dana. Pokoknya yang nggak aku tautin ke e-wallet sama sekali, itu aku dulu itu nggak punya guys. Jadi ya ini bukan aku sih, ini jelas-jelas bukan aku ini si penipu, karena dia udah menautkan nomor teleponnya yang baru, mengganti nomor teleponku dengan nomor teleponnya, lalu dia kaitkan dengan Dananya. Sempat aku ubah juga passwordnya yang dulu, jadi sebelum diubah sama penipu ya, aku sempat ubah. Pokoknya lagi beradu gitulah, ubah-ubahan password gitu. Jadi di sini aku ngubah dengan posisi HP yang lemot gitu kan, dan si penipu itu nggak tahu dia pakai laptop atau istilahnya ya ubah-ubahan gitulah. Tapi akhirnya ya aku juga kalah gitu kan, namanya penipu itu ada aja akalnya, dia canggih lah pokoknya. Nah ini reset password, pengubahan password berhasil. Nah ini setelah pengubahan password berhasil, ini diubah oleh si penipu ini. Nah, tadi aku habis ubah password berhasil, terus sama penipunya diubah lagi. Nah ini dapat notif ini di email ini, terus pengubahan alamat email. Nah setelah pengubahan password berhasil, lalu nggak lama setelah itu dia ubah alamat emailnya. Yang atas ini alamat emailku, lalu di yang bawah ini alamat emailnya si penipu ini guys, bentor0@yahoo.com. Intinya di sini aku kena tipu ya. Nah lalu bagaimana cara untuk mengembalikan dana 2,1 juta tersebut? Oke, jadi berikut ini tips yang aku lakukan. Yang pertama yaitu tidak panik dan langsung menghubungi customer service Bukalapak. Nah kalau misalnya teman-teman mengalami penipuan juga, ya teman-teman bisa menghubungi langsung customer service di aplikasi yang teman-teman lakukan untuk belanja online tersebut. Kan itu udah nggak bisa kan, udah nggak bisa pakai akun ibad_walker gitu. Nah itu akun yang Bukalapakku yang lama. Untungnya di sini aku juga ada email 2, jadi aku buat akun lagi ke email satunya. Lalu aku langsung ajuin komplain ke customer service Bukalapaknya. Nah, ini yang pertama, ini tentang buka dompet dibekukan. Akun saya yang satunya dengan username ibad_walker telah disalahgunakan atau dibajak karena password dan email telah dirubah. Saya telah melakukan pembayaran sesuai dengan langkah yang ada di Bukalapak. Bukalapaknya jawab, "Ibad, selamat malam, terima kasih telah menghubungi buka bantuan. Saya customer bla 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 bla" gitu. Terus jika password email Anda sama, segera untuk mengganti password email Anda. Mohon info ke kami link atau tautan yang diberikan. Lalu aku jawab, "Ya, saya menerima pesan lewat WhatsApp." Terus aku bilang tidak bisa login karena password dengan email dan nomor telepon dirubah gitu. Beda password, cuma tadi sempat ganti beberapa password sudah bisa, tapi tiba-tiba keluar dan dapat pemberitahuan bahwa email telah dirubah. Ini benar atau tidak? Saya dapat pesan dari pelapak Bukalapak dan saya mengklik link tersebut. Tidak dapat login karena password dan email telah dirubah. Tolong sudah ditindaklanjuti karena akun saya telah dirubah email, password, dan nomor telepon 3 ini dengan username ibad_walker. Minta tolong segera diselesaikan karena saya sudah pesan barang dan itu kondisinya tidak tahu apakah di cancel atau sudah dikirim. Ini bukti pembayarannya. Bukti pembayarannya ini di atas ini, yang dari Indomaret itu tadi. Oke, setelah itu dijawab bla 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 bla. Pengecekan kendala maksimal 4 hari ke depan. Lalu ditutup guys, komplain ditutup oleh sistem. Terus aku masih kurang puas ngaduin ke customer service. Aku aduin lagi ini di customer service. Nah ini baru benar-benar direspon ini guys, sampai terselesaikan, sampai kembali dana 2,1 juta aku itu yang tadi entah kemana, entah hilang atau udah diambil gitu. Makanya ini aku ngaduin lagi komplainnya. Akun saya telah dibajak, email, password, serta nomor telepon telah dirubah. Nah ini sesuai kayaknya nih diskusi komplainnya, akun dibajak. Nah ini yang aku tadi bilang bahwa passwordnya udah dirubah.
Ya selamat malam Elvina, bla 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 bla. Ini sama kayak yang tadi ya. Lalu aku jawab, ya benar, dari WhatsApp tidak bisa merubah password karena email, password, serta nomor telepon telah dirubah oleh si pembajak atau si penipu itu. Baik, password email dan Bukalapak beda. Ini yang ditanya tadi, harus dibedakan password email sama Bukalapak. Ya udah aku bedain. Ini karena si pelapak bilang agar dapat melanjutkan untuk pengiriman barang. Setelah mengklik link tersebut, tak lama kemudian email, password, dan nomor telepon saya telah dirubah dengan username _ibad_walker. Pengecekan 3 hari ke depan. Terima kasih Kak, minta tolong ya, soalnya ada pembelian saya di akun itu dan kondisinya tidak tahu bagaimana. Emot sedih ini kan, emot sedih. Ini bukti pembayarannya. Nah ini yang Indomaret tadi, mohon Kak segera diselesaikan Kak. Emot sedih lagi guys, melas gitu guys, emang melas sih. 2,1 juta gitu kan, nggak tahu uangnya kemana. Terus terima kasih. 27 April hampir jam 11, lalu 28 nya hari berikutnya. Wih, ini emang agak lama ya. Ya sih, orang bilangnya kan customer service-nya pengecekan maksimal 3 hari ke depan gitu kan. Nah, ini mungkin setelah dicek, terus ini baru ditindaklanjuti. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, silahkan lakukan pengecekan kembali gitu. Sudah Kak, tapi masih belum ada balasan. Oh ya, ini aku udah dikirim konfirmasi sama Bukalapak yang suruh ngirim data bukti emailnya Bukalapak. Udah aku kirim juga. Nah ini udah aku kirim buktinya sampai 2 kali ya, tapi masih belum ada respon. Nah ini yang screenshotan orangnya, ini apa link phishingnya, ini yang pas. Aku kirimnya, dan tanggal 1 aku tanya lagi nggak ada respon. Tanggal 2 aku nanya lagi, kok belum direspon Kak. Nah ini baru tanggal 2, jadi 30, 1, 2, 3 hari lah, 3 hari ke depan itu. Nah tadi tips yang pertama yaitu tidak panik dan langsung menghubungi customer service. Tips yang kedua, sabar, berdoa, dan tawakal. Pokoknya istilahnya ya sabar aja gitu, ditunggu responnya dari customer service-nya. Pasti direspon kok, nggak mungkin nggak direspon gitu. Selama tidak ada pemberitahuan komplain ditutup oleh sistem gitu kan. Jadi istilahnya masih ada peluang lah atau kesempatan gitu. Kalau dana kembali ya alhamdulillah, bersyukur. Tapi kalau nggak ada, kalau nggak kembali ya bersabar gitu. Tapi aku yakin ini pasti kembali karena tadi setelah yang aku jelasin di atas itu
itu mempunyai peluang untuk dapat kembali gitu dananya guys. Oke, kita lanjut. Nah, di sini akhirnya direspon juga pada tanggal 2 Mei 2020 oleh pihak Bukalapaknya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya bahwa diakses pihak lain, oleh karena itu dinonaktifkan sementara. Kami mengajukan dua pilihan solusi. Yang pertama, memulihkan data akun Anda seperti semula. Lalu yang kedua, menonaktifkan akun secara permanen dan mengembalikan dan atas transaksi yang tadi itu guys, yaitu HP Realme 5 Pro. Nah, atas transaksi itu ke rekening Anda. Ya tentu saja aku pilih kedua dong, karena buat apa gitu dipulihkan akun tapi dananya nggak balik gitu. Yang mending dinonaktifkan aja secara permanen, nggak apa-apa, karena bisa buat akun lagi gitu kan. Yang penting dananya kembali gitulah. Lalu setelah itu tentu saja aku pilih yang kedua. Pilih yang kedua aja kak, menonaktifkan akun secara permanen dan mengembalikan dana atas transaksi ke rekening saya. Karena ini dikasih emot senyum, di sini aku emot sedih gitu kan, emot melas gitu kan. Lalu setelah itu ini tanggal 2. Nah, ini nggak direspon lagi. Itu tadi apa, tips yang kedua masih berlaku, yaitu sabar, berdoa, dan tawakal gitu. Ini tanggal 2, tanggal 3 nggak ada respon, tanggal 5 nggak ada respon, tanggal 7 baru dapat respon guys. Mungkin customer service-nya ya sibuk atau lagi ada apa urusan yang lain, makanya kita tetap harus positive thinking aja, dan yaitu tadi sabar, berdoa, dan tawakal. Mana ada ketidaknyamanannya, dan ini kami informasikan bahwa pencairan dana manual akan dilakukan di rekening berikut. Nah, di sini aku bersyukur banget guys dan lega. Alhamdulillah akhirnya dananya pun kembali. Ini tanggal 7, lalu aku respon tanggal 8. Alhamdulillah baik kak, dananya sudah masuk ke rekening saya, terima kasih kak. Nah, ini lega banget guys, karena ya dananya bisa kembali gitu kan, 2,1 juta itu. Lalu setelah itu aku ngasih masukan dan saran. Oh iya kak, saran saja supaya ditingkatkan lagi keamanan aplikasinya buat apa pelapak dan juga buat pembeli gitu. Semoga kedepannya Bukalapak lebih baik lagi dan menjadi aplikasi yang banyak diminati orang. Terima kasih kak sebelumnya. Ini baru emot senyum gitu kan, emot seneng, emot bahagia gitu, karena dananya udah kembali gitu. Beliau juga ngasih tips-tipsnya gitu untuk belanja online, lalu untuk menghindari penipuan juga. Akhirnya komplain ditutup oleh sistem. Nanti insya Allah aku buatin di video selanjutnya. Jadi 3 itu ya tipsnya. Yang pertama yaitu tidak panik dan langsung menghubungi customer service. Yang kedua, sabar, berdoa, dan tawakal. Lalu yang terakhir, jika dana kembali maka bersyukur, dan jika tidak kembali maka bersabar. Balik kejadian itu semua pasti ada hikmahnya teman-teman, pasti ada pelajaran yang dapat kita ambil. Buktinya ini aku sharing ke teman-teman semua juga, teman-teman bisa ambil pelajaran lah dari video ini. Dan mungkin ya cukup panjang juga ya. Oke, langsung saja kita akhiri video ini. Oke, mungkin itu saja video dariku, semoga bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa juga untuk like, share, dan juga subscribe. Saya Badur Rahman, stay clean and peace. Bye.